Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albadi Yogi Karim dengan nomor stambuk A1Q117052. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang makalah kelompok 4 yang berjudul observasi. Iya, langsung saja saya jelaskan secara sendiri. Yang pertama, bagian A, langkah-langkah pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan pedoman yang dilakukan dalam peneliti atau pengamatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang mampu memberikan keterangan tambahan ataupun dan lain-lain. Adapun langkah-langkah penyusunan pedoman observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi baik yang berkenan dengan proses. Belajar peserta didik dan kepribadiannya maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Yang kedelapan, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Yang kedua, B, peran dan fungsi konselor. Menurut Muhammad Surya, dalam praktek kebanyakan konselor sekolah hanya sedikit melakukan konseling. Yang terbesar ialah menggantikan tugas mengajar, menegakkan disiplin, memimpin kelompok kerja, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa peranan konselor di sekolah. Yang pertama itu 1. Peranan konselor dalam praktek. Dalam hal ini, konselor berperan membantu siswa mencapai pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, serta membantu mereka sehingga mampu membuat keputusan, misalnya melakukan layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Bahan saya kayak pembaca bangsat. Yang kedua, konselor sebagai administrator sekolah. Yang dimaksud konselor sebagai administrator sekolah ialah konselor sering melakukan atau melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekolah. Sementara itu, ia bertanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler, ikut penerimaan murid baru, dan menyelenggarakan tes. Hal ini dikarenakan konselor jarang melakukan konseling dan kurang kesempatan untuk mengimplementasikan program pelayanan konseling secara murni. Yang ketiga, konselor sebagai generalis. Konselor sebagai generalis ialah konselor terlibat dalam kegiatan orientasi, regurgitasi penjadwalan, perubahan jam pelajaran, testing penjurusan, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Sebagai konselor generalis, lebih banyak mencurahkan waktu untuk kegiatan lain daripada kegiatan profesional sebagai konselor. Yang keempat, konselor sebagai konselor lebih banyak waktunya untuk konseling daripada untuk kegiatan lainnya, seperti yang tertera pada 28 gugus dalam standarisasi untuk kerja profesionalnya. Konselor antara lain mengorganisasikan program bimbingan dan konseling, menyusun program bimbingan dan konseling, mengungkapkan masalah klien, menyelenggarakan perorangan, dan menyelenggarakan bimbingan dan konseling perorangan. Yang kelima, konselor sebagai agen pembaruan. Konselor dapat menjadi agen pembaruan sebab konselor ahli dalam masalah belajar dan sekaligus mampu mengkomunikasikan ilmunya kepada orang lain. Ia memahami perubahan sosial, oleh karenanya mampu menjadi inovator di tempat ia kerja. Yang ketujuh, konselor sebagai spesialis dalam psikologi. Konselor dapat dilibatkan dalam kegiatan pengembangan kurikulum, khususnya hal-hal yang bersifat psikologis. Konselor dapat membantu agar aktivitas kurikuler dapat mengembangkan spontanitas siswa, sikap terbuka, dan pengembangan emosional.
Yang kedelapan, konselor sebagai ahli perilaku terapan. Tugas konselor adalah menerapkan teori dan hasil-hasil riset sehingga dapat membantu individu dan lembaganya mencapai tujuan. Konselor dapat memanfaatkan dan memformalisasikan behavioristik dalam hubungannya dengan klien. Yang kesembilan, konselor sebagai manajer. Konselor dapat menjadi konsultan para guru dalam hal mengolah berkas. Sehubungan dengan itu, konselor harus sanggup menangani berbagai seri program pelayanan yang memiliki ragam variasi pengharapan dan peran seperti telah dikemukakan di atas. Yang terakhir, C. Sama halnya dengan metode wawancara, observasi sebagai metode ilmiah memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Kartono 1996 mengatakan beberapa kelebihan observasi meliputi: yang pertama, merupakan alat yang mudah dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala, tidak tergantung pada self-report dari observer. Yang kedua, pada observer yang sibuk tidak punya cukup waktu untuk mengisi kuesioner, namun biasanya bersedia diobservasi. Yang ketiga, banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun dapat diobservasi. Yang keempat, dapat mengadakan pengamatan secara serentak dan menggunakan observer lebih seorang yang terampil dalam pemakaian alat pencatatan. Yang kelima, memberikan hasil akurat dan digunakan sebagai acuan. Adapun beberapa kelemahan dari metode observasi adalah menurut Kartono 1996. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama mengingat peristiwa tidak selalu dapat diramalkan. Yang kedua, banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan observasi langsungan, seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Yang ketiga, jika mengetahui diamati subjek kadang dengan maksud tertentu sengaja menimbulkan kesan baik atau sebaliknya. Yang keempat, umumnya yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman hingga akan melakukan pekerjaan yang tidak semestinya. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi menurut saya dari kelompok keempat yang berjudul observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.